Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan suatu algoritma yaitu support vector machine atau SVM oleh saya sendiri Kakri Gunardi. Di presentasi kali ini pertama saya akan menjelaskan konsep support vector machine SVM, kemudian jenis-jenis SVM. Yang ketiga adalah ilustrasi dari support vector machine sendiri itu SVM. Kemudian yang keempat adalah proses kerja SVM. Yang kelima adalah contoh data SVM. Yang keenam adalah proses dengan menggunakan kode pemrograman Python. Dan yang ketujuh adalah kesimpulannya. Yang pertama adalah konsep dasar dari support vector machine atau SVM. Support vector machine SVM adalah algoritma machine learning, supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Algoritma ini mencari hyperlength bidang terbaik untuk memisahkan dua kelas data dengan max margin. Kemudian, SVM berfungsi untuk mencari supervektor data atau data yang berada tepat di sekitar batas margin untuk menentukan hyperlength optimal. Nah, perlu diketahui, di konsep dasar supervector machine ini atau SVM terdapat tiga yang harus dikenalkan, yaitu hyperplane, max margin, dan supervector. Yang pertama masih konsep dasar supervector machine. Tujuan utama SVM adalah menemukan hyperlength bidang yang memaksimalkan margin antara dua kelas. Margin sendiri adalah jarak antara dua supervektor terdekat dari masing-masing kelas. SVM mencari hyperlength yang berada sejauh mungkin dari supervektor agar margin semaksimal mungkin dapat tetap memisahkan dua kelas dengan benar. Contoh ilustrasinya, gambarnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada margin, yaitu jarak antara di sini adalah hyperplane supervektor, ya. Margin itu jarak antara supervektornya. Kemudian separation hyperplane-nya ini yang memisahkan antara kedua kelas, ya. Di sini ada kelas min 1, contohnya kelas min 1 dan kelas 1. Kemudian dibatasinya oleh supervektor seperti itu. Kemudian jenis-jenis SVM, contohnya yang pertama adalah SVM linear yang digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara linear, yang berarti jika sebuah dataset dapat diklasifikasikan menjadi dua kelas dengan menggunakan sebuah garis lurus tunggal, maka data tersebut disebut sebagai secara linear, dan klasifikasi yang digunakan adalah linear SVM classifier. Ya, bentuknya adalah garis lurus seperti ini atau pemisahnya seperti garis lurus yang bisa seperti ini pula. Jadi dipisahkan menggunakan garis lurus seperti itu. Kemudian jenis yang kedua ada SVM non-linear yang digunakan untuk data yang dapat dipisahkan secara non-linear, yang berarti jika sebuah dataset tidak dapat diklasifikasikan menggunakan garis lurus seperti tadi linear, maka data tersebut disebut data non-linear, dan classifier yang digunakan sebagai non-linear SVM classifier. Jadi berbentuknya contohnya di sini adalah bulat seperti itu, ya. Ilustrasi SVM-nya, yang pertama ada hyperplane, yaitu batas keputusan yang membedakan dua kelas dalam SVM. Titik data yang jatuh di sisi hyperplane dapat dikaitkan dengan kelas yang berbeda. Contoh di sini adalah hyperplane dua dimensi, di mana memisahkan data berwarna merah dan berwarna hijau. Kemudian di sini hyperplane dengan tiga dimensi. Ya, jadi hyperplane-nya bisa berbentuk lurus ataupun tiga dimensi seperti ini. Kemudian ada supervektor, adalah titik data atau vektor yang paling dekat dengan hyperplane dan yang mempengaruhi posisi hyperplane. Ya. Karena vektor-vektor ini mendukung hyperplane, maka disebut support vektor. Nah, ini adalah maksimum marginnya, kemudian ada maksimum margin hyperplane-nya. Nah, ini yang positif hyperplane dan ini negatif hyperplane yang ada di bawahnya. Kemudian dibatasi, ya, setiap batas itu sebagai supervektor. Nah, ini mendukung hyperplane itu garisnya, dan supervektor itu adalah batas terakhir atau batas dari jarak setiap data seperti itu, ya, di sininya. Sini menggunakan data dua dimensi seperti itu. Nah, yang ketiga adalah max margin. Jarak antara supervektor yang di sini tadi batasnya itu masing-masing kelas di sekitar hyperplane, ya. Si batasnya jadi batas paling maksimum itu disebut max margin. Pada gambar di bawah
Margin diilustrasikan dengan jarak antara dua garis putus-putus. Nah, ini garis putus-putusnya. Margin terbesar atau max margin dapat ditemukan dengan memaksimalkan nilai jarak antara hyperplane dan titik terdekatnya. Jadi margin terbesar atau max marginnya bisa dimaksimalkan dengan menghitung nilai jarak antara hyperplane dan titik terdekatnya, seperti itu. Contohnya diilustrasikan seperti ini. Nah, ini bisa dimaksimalkan dengan cara memaksimalkan dari tadi supervektornya dan max marginnya. Proses kerja SPM, contohnya di sini ada dua data yang terlihat lingkaran dengan warna putih dan lingkaran warna hitam. Nah, di sini proses kerjanya adalah pembatasnya seperti ini. Kemudian dengan menggunakan salah satu dari kernel SPM yaitu linear, maka dibuatlah garis lurus sehingga garis-garisnya dipisahkan oleh garis lurus berbentuk dengan fungsi kernel linear, seperti itu. Salah satu fungsi matematis yang digunakan pada proses transformasi algoritma SPM dikenal dengan istilah fungsi kernel function. Nah, yang garis putus ini disebut dengan kernel linear, seperti itu. Fungsi kernel digunakan untuk mengklasifikasikan data nonlinear. Caranya adalah dengan mengubah data nonlinear menjadi data linear, kemudian membentuk hyperplane garis lurus seperti ini. Persamaan fungsi linearnya adalah ini, di mana W adalah bobot, X adalah data uji, dan B adalah bias. Nah, di sini saya akan menunjukkan proses perhitungan fungsi linear menggunakan bahasa pemrograman Python dan Excel. Di sini sudah ada sebuah data, ya. Pertama saya mengimport library terlebih dahulu, kemudian contoh data sederhananya untuk menjadi data latih. Di sini ada 73, 80, 93, 88, 45, 60, 71 dan 50. Untuk Y-trend-nya 1100 ya, jadi 73, 80, 93, 88 ini 11 labelnya, kemudian 45, 60, 71, 50, 0 dan 0. Kemudian di inisiasi model SPM-nya saya menggunakan linear, kernelnya ada linear. Kemudian dilatih model tersebut, ya. Kemudian untuk menghitung tadi menggunakan rumus ini, ya, harus dikeluarkan terlebih dahulu nilai bobot dan nilai biasnya, ya. Coba saya running. Ya, nah, ini nilai bobotnya. Kemudian saya juga punya Excel. Di sini sudah membuat Excel, di mana di sini untuk fungsi kernelnya, linearnya saya masukkan di sini dengan menggunakan rumus yang tadi, W kali X plus B. Nah, jadi semuanya ini dijumlahkan, ada W1, nanti dikalikan dengan X1, 1 dikalikan dengan X1, W2 dikalikan dengan X2, berarti di sini kalikan ini, kemudian nanti ditambahkan biasnya dari ini baris sel ke C2 yang ini, sesuai rumus yang saya gunakan sebagai fungsi linear. Nah, hasilnya nanti jika di atas 0 maka akan menampilkan lulus, karena di sini, ya, jika ini contoh kasusnya adalah 0 itu lulus, 1 itu lulus dan 0 tidak lulus, seperti itu, ya. Jika hasil fungsi linearnya di sini adalah lebih dari 0 maka akan lulus, jika tidak berarti akan mengeluarkan tidak lulusnya. Di sini sudah ada prediksinya yaitu lulus, ya, dengan menggunakan ini. Maka kita hitung, ya, nilai bias dan nilai data ujinya kita masukkan ke Excel tadi. Ya, contohnya di sini 60, 75 kita masukkan X-nya sebagai data ujinya 60, 75. Kemudian untuk nilai bobotnya kita masukkan di sini 0,0. Di sini kita masukkan. Nah, di sini titiknya kita ganti koma. Ya, kemudian ininya kita masukkan. Yang kedua.
Terus kita juga masukkan nilai biasnya. Di sini biasnya adalah minus 6 sekian, 6 sekian. Kita masukkan biasnya di sini dengan mengganti titiknya menjadi koma. Nah, fungsi kernel linearnya ini 0,35 berarti di atas 0. Pasti hasil prediksinya lulus dan terbukti. Di sini juga data uji yang pertama ini 60 dan 75 itu lulus ya. Kita masukkan ketika 85 dan 95, 85 dan 95. Ya, sama ya. Lulus. Coba kita ganti di sini 30 dan 30 untuk yang kedua. Nah, ini 30, 30. Coba kita masukkan di sini 30 dan di sini 30, maka akan menghasilkan tidak lulus sesuai dengan apa yang dipresentasikan di dalam perhitungan di Python seperti itu. Itu fungsi dari perhitungan fungsi linear. Kemudian di sini dilanjutkan dengan fungsi linear tadi sudah selesai. Kemudian contoh data yang kelima, saya akan mempresentasikan tentang contoh data dari algoritma SPM. Di sini adalah contoh datanya adalah breast cancer Wisconsin. Dalam hal ini adalah mendiagnosis ya, di mana nantinya datanya akan terdapat mean radius dan mean texture. Di mana mean radius itu adalah fitur untuk mengukur rata-rata jarak dari pusat sel tumor ke titik dari tepi tumor. Ini memberikan gambaran tentang ukuran relatif dari tumor tersebut, yaitu seberapa besar rata-rata sel yang membentuk tumor. Satuan dari fitur ini biasanya adalah mikrometer atau milimeter. Jadi nanti ada satu kolom yang namanya mean radius, di mana dia mengukur rata-rata jarak dari pusat setiap sel tumor isinya. Kemudian ada juga mean texture ya, yaitu fitur ini mengukur variasi intensitas warna dari gambar digital sel tumor. Ini menggambarkan variasi tekstur yang ada di dalam tumor. Semakin besar nilai mean texture, semakin besar variasi tekstur pada sel tumor tersebut. Ya, intinya di dalam contoh data ini ada dua kolom. Ada 3 kolom, maksud saya dua kolom fitur dan satu label ya. Langsung saja kita proses menggunakan kode Python. Di sini juga sudah ada ya, prosesnya. Yang pertama saya akan meload important package-nya atau meload paket-paket yang harus dimasukkan atau library-library dari SPM ini ya. Kemudian saya juga meload datasetnya. Di sini menggunakan breast cancer ya. Di mana nanti juga saya akan tunjukkan datanya seperti apa. Yang di sini sudah download karena sudah saya running tadi. Kemudian dari situ saya akan mengkonversi data fitur menjadi data frame yang di sini. Kemudian digabungkan untuk selanjutnya disimpan dalam bentuk file Excel bernama dataset breast cancer Wisconsin.xlsx. Kemudian dibuatlah model SPM dengan kernel yang sudah tadi saya tunjukkan perhitungan kernelnya, yaitu kernel linear dan gamma 0,5, parameter gamma 0,5 dan C-nya sama 1. Kemudian melakukan training model dan memplot atau menggambarkan dari si penyebaran data dari breast cancer Wisconsin ini. Ya, kemudian ditunjukkan. Maka hasilnya sebagai berikut. Di running. Ya, bila ingin melihat datanya seperti berikut. Ini bisa di-download. Kemudian saya akan tunjukkan. Nah, datanya tadi terdiri dari mean radius dan mean tekstur, di mana labelnya adalah 00 itu menginformasikan dia terkena kanker, 0 tidak terkena kanker dan 1 terkena kanker, seperti itu ya. Nah, itulah contoh datanya. Kemudian untuk penyebaran dengan metode SPM-nya
bisa dilihat di sebagai berikut. Di sini menggunakan fungsi linear, ya sudah tadi saya tunjukkan perhitungannya, ya jadi berbentuk garis lurus di sini. Ini yang menandakan bahwa itu diklasifikasikan sebagai 0 dan yang ini sebagai 1, seperti itu ya. Nah, kesimpulannya adalah super vector machine SVM ada algoritma supervised learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. SVM mencari hyperplane, tadi sudah dijelaskan, yaitu garis pemisah yang memaksimalkan margin antara dua kelas dengan menggunakan super vector sebagai titik kritis dalam pemisahannya. Jadi ada hyperplane, ada super vector. Contoh data yang digunakan dalam presentasi adalah dataset kanker payudara. Dataset tersebut memiliki beberapa fitur yang digunakan untuk memprediksi apakah tumor tersebut bersifat jinak atau ganas. Ya tadi berarti ada sedikit kesalahan tadi, maksud saya yang 0 itu jinak, 1 itu berarti ganas. Seperti itu. SVM digunakan untuk membangun model yang dapat membedakan dua kelas tumor berdasarkan fitur-fitur tersebut. Ya. Itu penjelasan saya mengenai algoritma SVM. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.